dan dia menghafalkannya. Sebagai ganti lafadz mahirum bihi, pandai membacanya. Jadi maksudnya kalau dalam ini riwayat Imam Muslim, kalau riwayat Imam Bukhari dijelaskan menguasai Al-Quran yang akhirnya sampai derajatnya sama dengan para malaikat, itu adalah para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Karena memang saya sudah bilang tadi, kalau para penghafal Al-Quran otomatis dia akan membaca, dia akan mentadaburi. Gitu kan. Karena para penghafal Al-Quran itu akan terus mengulangi, dia di mana-mana dia ulangin terus ayat Al-Quran itu. Maka secara otomatis baca itu sudah terpenuhi gitu kan. Tapi tidak semua orang yang membaca menghafal Al-Quran. Nah, berarti orang menghafal jauh lebih tinggi derajatnya, seperti itulah. Jadi makanya dalam lafadz Imam Bukhari lebih dipertegas lagi, kalau yang dimaksud dengan mahirum bihi, menguasai Al-Quran itu dalam lafadz Imam Muslim, itu dalam riwayat Bukhari, wahuwa hafidun lahu, dan dia menghafal Quran. Riwayat nomor 3 tentang keutamaan Al-Quran, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Nabi SAW bersabda, yaji'u sahibul Qur'ani yawmal qiyamah fayaqul ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah, thumma yaqul ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah, thumma yaqul ya Rabbi irda anhu fayuqal ikra warqa wa yuzadu bikulli ayatin hasanah. Ahli Al-Quran atau orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sekaligus mengamalkannya akan datang pada hari kiamat, lalu Al-Quran akan berkata, ya Allah pakaikanlah padanya, maksudnya ahli Al-Quran tadi, perhiasan. Lalu ia pun dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Allah tambahkan untuknya. Lalu ia dipakaikan dengan perhiasan kemuliaan tambahan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Allah ridhohilah ia. Lalu dikatakan pada orang itu, bacalah dan naiklah, dan ditambahkan satu kebaikan untuknya pada setiap ayat yang dibacanya. Di bawah ada footnote, ya, itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Al-Jami', ya, dan juga dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, hadits ini, hadits yang ketiga yang diangkat oleh penulis, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, Al-Quran itu ya, akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Jadi walaupun mungkin kita di dunia melihat ada fisik kertas, itu kan cuma fisik ya. Sebenarnya yang intinya ayat-ayat Al-Qurannya. Nah, itu akan menjadi saksi dan penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Jadi jangan Bapak Ibu anggap membaca itu cuma ya begitu saja. Ya, memang atau misalnya dapat pahala karena ibadah itu ya. Tetapi dia akan jadi penolong dan bisa berbicara pada hari kiamat. Al-Quran akan berbicara pada hari kiamat. Ini salah satu bukti hadis yang menjelaskan masalah itu. Kalau Al-Quran akan datang pada hari kiamat, ya, dan dia akan berkata, ya Tuhanku, ya, maka berikanlah perhiasan untuknya. Tajal karama maksudnya perhiasan kemuliaan. Jadi jangan dibayangkan perhiasan kayak ibu-ibu pakai gitu ya. Tapi misalnya di sini kemuliaan bisa saja derajat yang tinggi di surga, bisa saja mahkota penuh dengan perhiasan, Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia akan dimuliakan pada hari kiamat di hadapan orang-orang di hari kiamat di surga nanti. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan menghafalnya, mengamalkan isinya, itu akan terus diberikan tambahan-tambahan. Di sini dikatakan ada 3 dalam hadis. Diberikan perhiasan, kemuliaan, tajal karama. Al-Quran masih mengatakan tambahkan wahai Tuhanku. Diberikan lagi yang kedua, hullatul karama. Kalau tajul karama, taj ini sebenarnya dalam bahasa Arab lebih kepada mahkota yang ditaruh di kepala. Taj, ya. Itu yang pertama dikasih. Kemudian yang kedua hulla itu pakaian kemuliaan, ya. Berarti kalau kita rasionalkan mahkota sama pakaian, ya kita anggap seperti itu. Berarti para pembaca Quran ini akan dikasih baju kemuliaan, kayak baju kebesaran, baju kerajaan dengan mahkotanya. Nah gitu. Itu maknanya. Atau bisa makna tadi adalah diberikan kemuliaan secara umum. Dan yang ketiga, Quran masih mengatakan, ya, bahkan 4 hal didapat di sini ya. Quran masih mengatakan, ya Allah tambahkan lagi, ridho kepadanya. Maka Allah pun ridho kepadanya. Allah pun ridho kepadanya. Dan Allah kalau sudah ridho kepada kita, berarti apapun yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang akan menjadi ya perantara untuk itu.
semua yang dinisbatkan pada Al-Quran pasti mulia. Jadi mulia. Nabi Muhammad SAW termuliakan karena utusan Allah yang membawa Al-Quran. Kita tahu orang yang membaca, menghafal Al-Quran dimuliakan. Di dunia saja, saya yakin setiap orang kita muslim kalau kita punya iman seperti biji sawi saja dalam hati kita kecil sekali. Kalau kita lihat ada orang yang tilawakan Al-Quran, kita hormati pasti. Masuk di masjid, dia lagi baca Quran atau ada penghafal Quran dikatakan ini hafid Quran, kita pasti muliakan. Tidak ada orang yang diajak nyumbang untuk tempat tahfidz Quran dia tidak mau kecuali tidak ada imannya. Oh, dia tahu ini setiap orang tilawakan dia akan panen pahala. Berapa banyak orang di Indonesia yang saya kenal yang mereka dibukakan kelas, mereka tidak hafal Quran tapi mereka buka kelas dan tempat-tempat tahfidz Quran dan mereka banyak panen pahala karena tahu itu keutamaannya. Padahal dia sendiri belum sempurnakan 30 juz hafalannya. Nah itu yang terjadi. Berarti memang ini akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kami sarankan, saya sudah sering bilang ya, jangan pernah wariskan sesuatu kekurangan atau kesalahan kita kepada anak-anak. Jadi kalau kita dulu mabuk ya, ibu mungkin bisa baca Quran setelah 30 tahun. Ya udah, jangan ibu bilang sama anak-anak, udahlah ibu juga dulu 30 tahun kok baru baca Quran. Kamu juga nggak apa-apa. Kita misalnya pakai jilbabnya nanti 30 tahun. Udah nggak apa-apa, sekarang nggak usah pakai jilbab aja dulu. Kenapa harus wariskan itu? Kekurangan dan kesalahan kita. Justru kita tutupin itu, kekurangan dan kesalahan kita di anak-anak kita. Dari kecil mereka sudah dibiasakan berhijab, dari kecil mereka sudah dibiasakan hafal Quran, dari kecil mereka sudah ditahu halal haram agama Allah. Supaya kita mendapatkan kemuliaan di situ dan kita menutupi kesalahan kita. Itu yang benar. Ya. Jadi jangan sampai wariskan hal-hal yang buruk gitu ya. Terus yang keempat dikatakan akan disuruh baca Al-Quran itu pada saat di surga nanti dan akan ditambahkan setiap satu ayat satu pahala. Ya, artinya akan menambah tingkat dan derajat dia di surga. Jadi ini keutamaan yang didapatkan luar biasa dari orang yang berbaur atau menyatukan, mengamalkan isi Al-Quran isinya, intinya itu. Kita juga tahu para malaikat-malaikat seperti Jibril alaihissalam jadi mulia karena walaupun mulia dari dasarnya, tapi begitu Nabi Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran, maka semua umat muslim sekarang tahu nama Jibril. Ya, karena memang membawa Al-Quran. Jadi memang yang dinisbatkan pada Al-Quran ini karena kitabullah pasti mulia. Intinya seperti itu. Selanjutnya ada perkataan Al-Mubarakfuri, masih kembali kepada nama ulama tadi di hadis nomor 4 ini. Di halaman 20 ya, paragraf pertama, Al-Mubarakfuri menerangkan, yakni dikatakan kepada ahli Al-Quran, baca Al-Quran dan naiklah tingkatan-tingkatan yang ada di surga. Jadi mereka akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Hadis selanjutnya, hadis nomor 5 yang diangkat oleh penulis tentang keutamaan Al-Quran,